Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Syiar Indonesia Baca Quran, insya Allah kita akan sambungkan kembali pembelajaran kita di kelas tajwid masih di bab pengantar. Nah, di pertemuan kali ini kita akan masuk pada bacaan isti'adzah dan basmalah. Ini nanti bagaimana kita mengawali bacaan Al-Quran, gitu ya. Nah, apa itu isti'adzah? Isti'adzah itu ya adalah doa yang dibaca sebelum membaca Al-Quran sebagai bentuk permohonan agar bacaan kita dilindungi dari gangguan atau kekeliruan yang bisa datang dari syaitan. Nah, isti'adzah ini dianjurkan untuk dibaca sebelum memulai membaca Al-Quran. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di Quran surah An-Nahl ayat 98, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonirrajim. Jadi apabila kamu membaca Al-Qur'an, maka ista'idz, mintalah perlindungan kepada Allah minasyaitonirrajim, dari jahatnya syaitan yang terkutuk. Ini sangat penting sekali. Jadi setiap kita mengawali bacaan Al-Quran itu harus diawali dengan ista'id. Ini harus diawali dengan isti'adzah. Nah, kemudian bagaimana bacaan isti'adzah? Nanti karena ada beberapa ragam-ragamnya dan teman-teman semuanya bisa memilih bentuk yang mana yang nanti akan dipakai. Nah, contoh yang bentuk pertama. Ini bentuk pertamanya seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, ini bentuk pertama yang mungkin teman-teman sering mendengarnya atau mungkin teman-teman juga pakai yang bentuk pertama ini. Tetapi ada nggak bentuk yang lain? Nah, ada bentuk kedua seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu bentuk pertama. Nah, ini bentuk keduanya. A'udzu billahis samii'il alim minasyaitonir rajim. Nah, ini jadi lebih panjang. Itu akan tetapi sama saja permintaan perlindungan kepada Allah. Nah, kemudian bentuk yang ketiga, nah bisa seperti ini. Allahumma inni a'udzu bika minasyaitonir rajim. Nah, itu bisa seperti itu. Atau bentuk yang keempat. Nah, seperti ini lebih panjang lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha huwas samiul alim. Nah, itu bisa seperti itu. Akan tetapi ya, muara akhirnya atau kesimpulan dari semua bentuk yang tadi itu tetap adalah meminta perlindungan kepada Allah. Jadi bentuk-bentuk yang tadi pada intinya tetap meminta perlindungan kepada Allah. Akan tetapi boleh, silakan pakai yang mana saja. Akan tetapi yang paling pendek ya kita pakai yang biasa saja, yang umum, yakni bentuk yang pertama. Nah, kemudian setelah isti'adzah kita baca apa? Ya, setelah isti'adzah itu, maka yang kedua setelah isti'adzah kita membaca basmalah. Ini penting sekali karena ada hadis Nabi SAW yang bersabda seperti ini, likulli amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abdar fahuwa aqta. Jadi setiap amalan yang baik dan tidak diawali dengan membaca basmalah, maka amalan itu terputus, tertolak, artinya tidak tercatat sebagai ibadah gitu. Dan itu dalam konteks itu bisa dalam hal apapun ya, kita mau makan, mau tidur, itu pakai bismillah dulu. Nah, kalau dalam Al-Quran ya jelas itu harus memakai baca
Bismillahirrahmanirrahim. Nah, bentuk bacaannya ya Bismillahirrahmanirrahim. Ya, tidak ada bentuk yang lain. Kemudian, nah setelah kita membaca isti'adzah, kemudian basmalah, kemudian kita masuk ke dalam Al-Quran. Nah, itu ragamnya ada banyak tidak? Nah, itu ada ragamnya. Nanti setidaknya ada 4 cara. Nah, yang pertama itu bisa dipisah semuanya. Nah, ini adalah cara yang utama. Jadi isti'adzah dulu, kemudian basmalah, kemudian masuk ke dalam Al-Qur'annya. Nah, ini adalah cara yang paling utama karena ketartilannya lebih bagus, lebih baik. Walaupun nanti bisa saja kita bentuk kedua isti'adzah dan basmalahnya disambung. Contoh A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, seperti itu juga tidak masalah. Ya, kemudian kita masuk ke Al-Qur'annya. Nah, lalu bentuk yang ketiga itu ada yang basmalah dan awal surahnya disambung. Jadi isti'adzah dulu, berhenti, kemudian bismillah dan awal surahnya kita sambungkan. Itu juga tidak masalah. Atau yang keempat, bentuknya disambung semuanya. Dan ini juga tidak masalah. Gitu ya. Nah, kemudian bagaimana cara menyambung dua surah? Jadi nanti kalau kita baca Quran, kemudian kita surahnya tidak satu, nah gimana cara menyambungnya? Di sini ada 3 cara yang membacanya dan ada 1 cara yang salah. Jadi pertama, itu yang paling bagus dipisah semuanya. Contoh misalkan ketika di surah Al-Insyirah, di akhir ayatnya kita baca, wa ila rabbika fargob. Nah, berhenti, kemudian basmalah. Berhenti, kemudian masuk awal surah. Itu yang pertama dipisah-pisah. Kemudian yang kedua itu menyambung basmalah dengan awal surah. Jadi ayat terakhir dalam surah apapun berhenti, kemudian basmalah dengan awal surahnya disambung. Itu juga tidak apa-apa. Nah, yang ketiga disambung semua juga tidak masalah. Kemudian yang cara yang salah, nah ini adalah menyambung akhir ayat dalam suatu surah dengan basmalah kemudian kita berhenti. Contoh ya, wa ila rabbika farghab bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita berhenti di situ. Nah, kemudian baca surah baru. Wattini wazzaitun. Nah, ini tidak diperkenankan. Ini cara yang salah. Kenapa tidak diperkenankan? Karena dikhawatirkan Bismillahirrahmanirrahim itu masuk pada surah tadi Al-Insyirah. Padahal kan sebetulnya bukan. Nah, seperti itu ya. Mudah-mudahan bisa dapat dipahami dan bisa diterapkan. Insya Allah kita akan sambungkan pembelajaran kita di episode berikutnya terkait dengan tingkatan dalam membaca Al-Quran yang masih dalam ruang lingkup tartil. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.